Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Baik, untuk memberi semangat pada pagi hari ini, nah kita awali dulu kegiatan Zoom kita penyuluhan anti korupsi ya. Pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini diridhoi oleh Allah, mendapat keberkahan dan menambah ilmu serta pengetahuan yang akan kita manfaatkan kelak nanti di kehidupan kita, baik sekarang atau nanti sampai nanti. Berdoa silahkan dengan sikap sempurna ya anak-anak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak. Ini biar lebih semangat lagi ya kita mengikuti Zoom pagi ini. Kami akan berikan yel-yel. Nanti kalau Ibu mengucapkan semangat pagi, kalian jawab dengan serentak, dengan lantang, dan intonasinya makin lama makin tinggi ya. Kalian jawab pagi, 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 itu ya. Intonasinya dari rendah ke tinggi, kemudian ke tinggi 3 kali ya. Paham ya anak-anak? Silakan di mute-nya dihidupin dulu mikrofonnya ya. Nanti saya ucapkan semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 gitu ya. Oke, kita mulai. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anak. Pagi hari ini Bu Siti akan memberikan materi penyuluhan tentang anti korupsi ya. Saya akan share dulu materi pada pagi hari ini anak-anak. Sudah ada tampak di layar kalian? Ya. Sudah kelihatan ya anak-anak materi dasar anti korupsi ya. Ini bersama saya Siti Rohana SPD, sudah kenal kan dengan saya, guru paling cantik se-SMK Widisubo ya, versi saya sendiri ya. Oke, anak-anak pagi hari ini kita tidak pelajaran seperti biasa, tapi Bu Siti akan memberikan materi tentang penyuluhan anti korupsi sesuai yang Ibu dapat kemarin saat diklat di Bandiklat Gunung Sempu Bantul kemarin ya. Nah anak-anak, sebelum kami lanjutkan untuk memberikan materi, Bu Siti memberikan sedikit pantun dulu ya untuk kalian. Nanti kalau Bu Siti membacakan pantun satu, kalian jawab cakep. Jangan ya Bu Siti, karena cewek cantik gitu ya, serentak ya. Nanti jawab cantik kayak gitu ya. Oke anak-anak, saya mulai ya. Silakan didengarkan. Pergi ke Wedi Ombo memancing ikan sepat. Mana ini cantiknya? Cantik gitu ya jawabnya. Saya ulangi ini. Pergi ke Wedi Ombo memancing ikan sepat. Nah, dapatnya ikan panju dan gurita. Ini enggak ikhlas banget sih ngomong cantiknya. Yang ikhlas. Siswa-siswi Semsabo yang keren dan hebat-hebat. Cantik. Gitu loh, ikhlas lah. Mari kita berantas korupsi di negeri Indonesia tercinta. Terima kasih anak-anak. Oke, selanjutnya safety briefing ya perlu kami sampaikan di sini sebelum kita melanjutkan untuk mengikuti sosialisasi penyuluhan anti korupsi ini ya anak-anak. Yang pertama, usahakan nanti ketika mengikuti Zoom ini pakai HP, matanya tidak terlalu dekat dengan layar HP atau laptop ya, biar radiasinya tidak mengenai mata. Kemudian sering-seringlah mengkedip-kedipkan mata ya, biar tidak sakit matanya ya. Nah, kemudian apabila saat Zoom berlangsung ada
kemungkinan ya bencana alam, misalnya ada gempa atau ada banjir atau gunung meletus ya. Kalau tinggi di situ nggak ada ya, semoga saja. Misalnya seumpama ada bencana gempa, segera silahkan mengamankan diri sesuai dengan prosedur SPAB yang sudah kita terapkan dulu ya, mencari segitiga kehidupan ya teman-teman. Kemudian yang keempat, apabila hendak ke kamar kecil, silahkan terlebih dahulu izin secara langsung atau melalui kolom chat ya. Itu anak-anak safety briefing untuk pagi hari ini. Selanjutnya anak-anak, untuk materi penyuluhan anti korupsi ini bertujuan, apa tujuannya? Satu, menanamkan sikap integritas dan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa. Sikap integritas itu kalau di semuanya totalnya itu ada 9, nanti akan kami terangkan. Nah, khusus untuk pagi hari ini kita akan menanamkan tentang sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai apa itu korupsi dan segala aspek-aspeknya. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan keterampilan dan kecakapan baru untuk melawan korupsi ya. Lanjut anak-anak. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, anak-anak, biar kalian menggugah semangat ya. Hari ini kegiatannya itu apa ya? Yang pertama nanti kami akan sampaikan materi tentang anti korupsi. Kemudian setelah itu kalian akan diberikan artikel tentang kasus-kasus korupsi, pemberantasannya dan dampak-dampaknya nanti silahkan nanti dianalisis ya. Kemudian setelah itu kita akan mendiskusikannya ya. Nah, nanti sebelum itu akan ada pre-test dan post-test. Pre-testnya tentang nilai pengetahuan dan nilai sikap kalian. Kemudian juga di akhir acara Bu Siti akan memberikan link ya. Nanti post-test dan pre-testnya kami kirim lewat link Google Form ya, yang akan saya share lewat grup WA ya. Kemudian nanti juga akan saya berikan kuesioner respon Anda terhadap acara kegiatan ini bagaimana. Bu Siti dalam menyampaikan materi seperti apa ya. Nanti silahkan diisi lewat Google Form ya. Nah, anak-anakku, sebagai pengantar kegiatan pagi hari ini, Bu Siti akan menayangkan sebuah video ya. Silahkan disimak baik-baik. Yang pakai HP silahkan di-unmute dulu, cukup satu yang di layar besar LCD ya. Yang silahkan diperhatikan, simak video ini baik-baik. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Michael Chandra. Masih dengan Mas Mulyadi dan topik kita masih terkait dengan para pemegang kejujuran. Mas Mulyadi, kita kan sempat punya beberapa informasi nih, atau berita yang memuat soal Anda. Anda pernah menyangka nggak sih apa yang Anda lakukan mengembalikan tas berisi 100 juta ini membuat heboh dunia sosial media? Pernah kebayang nggak? Tidak pernah kebayang sama sekali. Nggak pernah, sama sekali nggak pernah kebayang Sama ya? sekali. Nah, kalau kita lihat nih, Mulyadi Cleaning Service temukan uang 100 juta di toilet. Jadi benar-benar tidak terbayang kalau akhirnya kamu tuh dikenal masyarakat dan tiba-tiba menjadi artis dadakan. Tidak sama sekali kebayang untuk kita dikenal banyak orang ya. Karena itu emang dorongan dari diri saya ya, buat ngembaliin yang bukan hak saya, bukan milik saya. Ya saya balikan uang tersebut ke customer service. Yang paling menarik dari kisahnya Pak Mulyadi ini adalah dia dapat penghargaan dari KPK. Nah, ini ya Mulyadi ini. Gimana cara KPK sampai bisa tahu soal aksi kamu mengembalikan tas berisi ratusan juta ini? Dari pihak manajemen dia konfirmasi ke saya bahwa saya didatengin oleh kedua wakil ketua KPK. Ya, saya juga
menyangka ya bahwa Pak Laude M. Sarip dan Saud Situmorang, Bapak Wakil Ketua KPK datang menemui saya, memberikan suatu penghargaan. Salah satunya berani jujur hebat. Adalah sebuah PIN yang diberikan oleh KPK dan dikuliahin juga sih di universitas. Oh, jadi langsung di biaya kuliahnya ditanggung oleh KPK begitu. No. Ya. Wow. Barakin ang ako. Ako dulu. Ako dulu. Baik anak-anak, tadi sudah lihat ya video tentang Mulyadi ini. Mulyadi ini adalah seorang cleaning service. Apa yang dia lakukan? Dia menemukan uang 100 juta di toilet. Kira-kira kalau kalian yang menemukan, apa yang akan kalian lakukan? Coba Mbak Mekita Sari, coba. Mbak Mekita Sari, apa yang kalian lakukan? Di unmute HP-nya, maaf, dibuka mikrofonnya. Silakan bicara lewat HP. Yang keras, HP-nya di mute-nya dihidupkan mikrofonnya dihidupkan. Mbak Mekita Sari, kalau menemukan uang 100 juta di toilet, apa yang Anda lakukan? Dikembalikan atau disembunyikan atau bagaimana coba? Dekatkan HP-nya ke ya, apa Mbak Mekita? Nemu uang di toilet. Diminta sendiri atau dilaporkan, dikembalikan gitu, atau lapor ke atasan gitu. Misalnya nemu uang di toilet sekolah 100.000, apa yang Anda lakukan? Dilaporkan kemana Mbak Meki? ke pihak berwajib. Tidak berwajib. Ya, dilaporkan dulu. Enggak dipek ini, enggak tergiur untuk memilikinya ini Mbak Meki. Mbak Cynthia mungkin. Apa yang dilakukan Mbak Cynthia? Dimiliki uangnya Mbak Cynthia? Sama Bu, akan melakukan ke pihak yang berwajib. Oh, melaporkan ke pihak yang berwajib. Karena kenapa kok melakukan itu Mbak Cynthia? Anjir, kok bisa Uang 100 juta di tangan loh, nggak ada yang lihat Mbak Cynthia ini. Terus nemu, kalau ada godaan setan itu kan, wah ingin memilikinya. Tapi kok sama Mbak Cynthia kok dilaporkan ke pihak yang berwajib? Kenapa alasannya? Ya karena itu kan bukan hak kita, jadi kita mengembalikan pada orang yang tepat. Iya, bukan hak kita ya. Nah, itu berarti kita menerapkan nilai apa itu? Nilai apa yang ada di diri Mbak Cynthia itu? Sikap apa? Sikap apa yang dimiliki Mbak Cynthia? Nah, Pak, hubungan sikap nilai kejiwaan. Kejiwaan ya, jiwa yang bagaimana? Yang jujur, sederhana, adil kayak gitu, yang sikap yang jujur, kejujuran. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Cynthia dan Mbak Mekita Sari ya. Baik, dari video ini sudah kelihatan ya, kalau kita apa yang dilakukan Mas Mulyadi ini mengembalikan uang dengan keikhlasannya, dengan kejujurannya ya, bukan itu haknya. Kalau orang yang enggak berpikir macam kalau orang yang jahat pasti enggak ada yang tahu, pasti di aja 100 juta loh, bayangkan bisa buat beli apa? Motor, bisa buat bangun rumah gitu, mobil juga bisa yang second. Nah, itu sama Mas Mulyadi padahal dia hanya cleaning service ya. Tanpa dia berharap imbalan apapun sebelumnya, dia melaporkannya ke atasan.
kemudian sama atasannya dilaporkan ke KPK bahwa ada anak buahnya seorang cleaning service dengan kejujurannya mengembalikan uang 100 juta itu. Dan apa bonusnya yang didapat Mas Mulyadi ini? Dia mendapat penghargaan dari KPK. Dan tanpa dia bayangkan, dia malah dikuliahkan gratis sama KPK. Itu bonusnya. Tapi yang jelas intinya dari hatinya yang tulus, yang jujur tadi, dia mengembalikan apa yang bukan haknya. Jadi nanti kalau kita menemukan di jalan atau apapun itu, sebaiknya kita untuk melakukan hal yang terbaik. Oke anak-anak, selanjutnya Bu Siti akan menjelaskan materi tentang semangat membangun semangat anti korupsi. Nah ini anak-anak ada gambar ini ya, ada seorang ibu-ibu membuat poster-poster ya lawan korupsi ya. Ini ada nyatakan anti pada korupsi ya. Ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa dan lain-lain ya. Terus ini tidak kalah lagi perempuan ya. Kita ini AKL kan kebanyakan perempuan. Nah, ini semangatnya saya perempuan anti korupsi. Dan ini ada gerakan anti korupsi juga. Nah, ini simbolnya KPK ya. Berani jujur itu hebat ya. Apalagi di zaman sekarang ini ya, yang kebanyakan tidak ada kejujuran ya, kejujuran itu sudah mulai luntur. Nah, ini apa saja contoh-contoh usaha mencegah dan memberantas korupsi? Menurut Indra Furkon, usaha mencegah dan menentang korupsi itu bisa dilakukan baik secara pribadi, bareng-bareng dengan kelompok, maupun kelembagaan, sekolah, kantor, tempat bekerja, dan lain-lain ya. Baik dalam aksi nyata di lapangan, maupun dalam penerbitan peraturan regulasi, kebijakan, dan perbaikan sistem. Nah, ini salah satunya apa saja ini yaitu penyuluhan anti korupsi. Yang kedua, kemarin saya mendapatkan materi penyuluhan anti korupsi ya anak-anak di Bandingklat di Bantul. Kemudian ada gerakan anti korupsi, ada kajian anti korupsi dan pembangunan sistem anti korupsi pendidikan. Dan terakhir adalah pendidikan anti korupsi. Yang seperti yang saya lakukan sekarang adalah melalui pendidikan ini kita gerakkan semangat untuk menentang korupsi. Nah, ini ada tikus si jahat ini ya yang kita anggap sebagai koruptor. Nah, kenapa korupsi itu perlu dihilangkan? Karena kita mempunyai tujuan ya. Tujuannya apa? Sesuai dengan ini lihatlah, ini anak-anak Indonesia ya, dia butuh sekolah untuk kalian ini ya, bisa butuh untuk belajar dengan gratis ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk kemakmuran ya, adil dan makmur, kemudian untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu semua tercantum di dalam tujuan NKRI pembukaan UUD alinea keberapa? Alinea ke-4 ya. Selain itu usaha mencegahnya yaitu dengan satu, tujuannya adalah menurunkan tingkat korupsi, 2, meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang ketiga terbangunnya integritas. Nah, ini ya NKRI harga mati. Selanjutnya anak-anak, kalau kita sudah mulai memberikan semangat anti korupsi, kemudian tujuannya sudah tahu. Nah, diukur lewat apa? Korupsi di Indonesia itu penilaiannya bisa dilakukan dengan indeks persepsi korupsi atau IPK ya. Semakin tinggi IPK-nya suatu negara, maka korupsinya semakin rendah ya. Kemudian indeks perilaku anti korupsi. Nah, ini semakin mendekati angka 5, ini skalanya 1 sampai 5 ya, maka dia akan negara tersebut perilaku anti korupsinya sangat tinggi. Kemudian yang survei yang ketiga adalah survei penilaian integritas. Nah, ini biasanya dilakukan di lembaga-lembaga ya. Bagaimana lembaga itu mempunyai integritas yang tinggi. Nah, kemudian anak-anak lihat ini indeks persepsi korupsi di Indonesia. Indonesia itu menempati urutan berapa ini? Ya, ini tahun
tahun 2021 urutannya 96 dari 180 negara. Ini urutannya peringkatnya tinggi apa enggak ini anak-anak? 96 peringkatnya dari 180 negara coba. Berarti korupsi di Indonesia itu masih tinggi apa sudah rendah anak-anak? Tinggi ya, tinggi karena 96 peringkatnya. Harusnya peringkatnya 1, 2 kayak gitu ya. Ini peringkatnya 96. Nah, ini indeks perilaku anti korupsinya ya, ini sudah mendekati angka 5, kita dinilai 3,66. Ini survei ke lembaga-lembaga ke orang ya yang dilakukan oleh KPK bagaimana perilaku anti korupsinya itu. Kemudian anak-anak kita lanjutkan yang ini. Nah, ini salah satu yang mempunyai integritas yang tinggi ini ada gambar salah satu provinsi ya, apa saja yang dinilai dalam survei ini, survei penilaian integritas. Yang pertama transparansi, yang kedua pengelolaan anggaran, yang ketiga integritas dalam pelaksanaan tugas, kelima pengelolaan sumber daya manusia, ke-6 perdagangan pengaruh, dan yang terakhir pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta sosialisasi anti korupsinya. Nah, ini adalah role model negara-negara Indonesia itu tadi peringkat berapa? 96. Nah, ada negara yang peringkat 1, korupsinya sangat rendah. Negara mana itu? Ada yang tahu ini negara mana? Gambarnya ini? Ini apa? Benderanya ini. Nah, ini adalah negara-negara yang merupakan negara-negara yang bersih dari korupsi. Ada korupsi tapi sedikit menempati urutan ke-1, 2, dan 3. Negara itu adalah negara Denmark, negara Norwegia, dan negara Finlandia. Mereka itu negaranya bersih, ya kan? Negaranya cukup makmur, rakyatnya dilihat dari bangunan-bangunannya. Apakah Indonesia ingin enggak kalau Indonesia seperti ini anak-anak? Lihat saja negaranya ya. Nah, kenapa ini salah satu Finlandia ini dikatakan bersih dari korupsi? Yang pertama adalah 1, integritasnya bukan hanya dijadikan jargon saja, tetapi sudah teraktualisasi dari rakyat sampai pejabat ya, tidak hanya bersih berani jujur hebat hanya kata-kata, tetapi sudah melekat di dirinya sampai dari rakyat ke pejabat. Yang kedua, masyarakatnya hidup sederhana ya, tidak neko-neko, tidak hidup karena bergaya hidup mewah ya, tapi mereka sederhana saja, dan sistem pendidikannya itu sangat baik di Finlandia itu. Negara-negara banyak yang studi dibanding ke Finlandia untuk pendidikan. Yang ketiga, kesadaran tinggi untuk tidak korupsi. Karena apa? Bukan karena dia takut di penjara saja, tetapi takut dicontoh oleh anak keturunan mereka itu Finlandia. Coba kalau di Indonesia, orang koruptor bagaimana? Mereka malah bangga, dada-dada ketika di televisi itu, ya kan? Mereka itu merasa korupsi itu hal yang biasa. Nah, ini yang harus kita hilangkan ya. Korupsi itu merugikan. Nah, nanti akan saya share dampak dari korupsi itu bagaimana. Kemudian di Finlandia itu menunda pengumuman penting itu dianggap korupsi. Padahal hal kecil ya, hanya pengumuman. Tapi kalau ditunda itu juga namanya korupsi. Nah, di Indonesia berdasarkan survei KPK ini, Jawa Tengah ini menduduki tertinggi ya. Kemudian ada Jawa Timur, Sumatera, Gorontalo, Riau, NTB, Jawa Barat, Kalimantan, DKI, NTT. Yogyakarta mana ini? Nah, sudah ada di sini. Maka sepatutnya kitalah ya anak-anak nanti yang bisa menunjukkan integritas kita. Sehingga kita bisa menduduki ini salah satu 10 provinsi ini ya. Nah, sayang sekali ini ya Yogyakarta enggak masuk 10 besar provinsi berintegritas ya. Nah, saya lanjutkan anak-anak. Kemudian ini. Nah,
tokoh inspiratif pegiat anti korupsi. Nah, biar Anda itu tahu siapa saja toh yang tidak semua orang pejabat-pejabat Indonesia itu koruptor, tidak. Hanya oknum-oknum saja. Salah satunya ini ada yang namanya Jenderal Hugeng. Siapa pernah ini tahu Jenderal Hugeng? Ada yang tahu? Ini Kapolri ya, Kapolri pada masa pemerintahannya Soekarno ya ini ya. Nah, ini Jenderal Hugeng, dia dikenal karena kejujurannya ya. Dia pernah disuap oleh seorang pengusaha ya yang ingin ke luar negeri ya dengan minta paspor, tapi sama Jenderal Hugeng ini tidak diberikan. Dia diberi uang tapi ditolak ya. Nah, yang kedua ini Muhammad Hatta. Ini terkenal adalah ada yang tahu ini Muhammad Hatta siapa? Siapa Muhammad Hatta? Wakil Presiden Indonesia ya pada saat presidennya Soekarno. Selain itu masih banyak lagi ya, ada Agus Salim, Ki Hajar Dewantoro, Sri Sultan Hamengkubuwono XI ini juga. Ini saat itu sedang berjalan di jalan raya, kemudian dia ditilang oleh karena melanggar lalu lintas, harusnya forbidden satu arah. Hamengkubuwono ini melanggar, dia tetap melewati jalan itu. Akhirnya ada seorang polisi yang menahannya karena harusnya polisi itu takut ya, seorang sultan kok ditahan, bukannya ditahan di penjara enggak, tapi di stop kendaraannya dan diingatkan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono ini melanggar, dan Hamengkubuwono malah tidak marah, dia mengapresiasi polisi tersebut dan dia kemudian menerima ya dia bersalah gitu. Nah itu ya tokoh-tokoh nasional, masih banyak lagi ya yang Baharudin Lopa, terus kemudian siapa lagi itu Ki Hajar Dewantoro ini juga ya, itu banyak. Nah yang sekarang ini andalah nanti yang menjadi tokoh-tokoh inspiratif untuk menjadi pemberantas anti korupsi. Suatu saat nanti foto Anda ya dipajang atau salah satu foto dari kita dipajang di situ dan bertuliskan salah satu orang yang memberantas korupsi. Ya kan? Anda bangga enggak kayak gitu? Bangga enggak? Bangga, jangan malah ditayangkan di televisi malah jadi koruptor, pakai rompi kuning. Mau? Jangan ya, amit-amit ya. Kita harus menjadi salah satu pegiat ya anti korupsi. Nah, ini tadi anak-anak yang saya sebutkan di awal. Apa tuh dampak dari korupsi biar hal itu tidak menjadi hal yang biasa saja? Kita harus tahu dampaknya ya. Dampaknya lihat ini. Di foto ini apa ini yang Anda lihat? Seorang rakyat miskin malah menyuapi seorang pejabat ya yang gemuk ya. Ini artinya apa? Rakyat kecil miskin ini dia memberikan uangnya lewat apa? Pajak-pajak yang diberikan. Anda punya motor? Punya? Punya ya, anak-anak? Nah, uangnya diapakan itu? Kalian bayar pajak enggak tiap tahun? Bayar kan? Berapa ribu orang membayar pajak? Kemudian rumah, kemudian makan di warung makan itu ada pajak-pajaknya. Disetor ke negara, tetapi uangnya tidak untuk kemakmuran rakyat, dimakan oleh pejabat. Nah, kemudian ini lahan-lahan tandus ini apa ini anak-anak? Akibat dari apa? Ini sumber daya alam ya, eksploitasi besar-besaran sehingga menyebabkan tandus. Akhirnya apa? Banjir, tanah longsor. Ini dikeruk emasnya. Maaf anak-anak. Ini sudah masih direkod lagi. Mohon maaf ya, tadi keluar dari. Dengar lagi suara saya? Dengar? Dengar.
Oh ya, maaf tadi sempat keluar ya, soalnya sinyalnya nggak stabil. Saya lanjutkan anak-anak, sudah tampil di layar? Sudah. Ya, baik. Dan yang lihat yang gambar 3 ini, bagaimana anak-anak ini ya, dia makan masih ada yang busuk. Makan kayak gini anak-anak. Padahal rakyat pejabat-pejabatnya enak-enakan makan dia. Rakyat ini ya di sekitar kita lihat makan dia seperti ini. Kemudian nah apa yang mereka lakukan lewat gambar ini apa? Melakukan penyuapan, melakukan apalagi pemerasan ya. Nah, itulah anak-anak dampak korupsi di berbagai bidang itu bisa menimpa bidang ekonomi. Bagaimana bisa bidang ekonomi? Uang yang seharusnya diberikan ke rakyat ya untuk membangun misalnya membangun gedung, membangun jalan ya, tetapi karena dikorupsi jalannya roboh, jembatannya roboh, jalannya 2 hari sudah rusak. Itu merugikan negara tidak? Merugikan. Sosial kemiskinan, dana bantuan sosial bisa-bisanya dikorupsi, ya kan? Padahal itu untuk anak rakyat kecil, tetapi diberikan tidak sesuai dengan jumlahnya. Dikorupsi untuk apa? Kepentingan mereka sendiri. Bidang birokrasi dan pemerintahan, suap menyuap agar bisa menjadi pejabat pemerintah, ya kan? Politik dan demokrasi sama ya. Kerusakan lingkungan hidup tadi yang sudah saya jelaskan, dikeruk nikelnya, emasnya, tapi untuk kepentingan mereka sendiri, pada rakyatnya menderita. Pertahanan keamanan lingkungan hidup dan lain-lain. Nah, ini yang sangat di Indonesia. Kenapa koruptor merajalela? Kenapa anak-anak coba? Mereka itu dihukum tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Korupsinya sampai triliunan, tetapi dia hanya mengembalikan uang ke negara didenda hanya 2 miliar, 3 miliar. Yang lainnya di mana? Ya dipek sendiri. Nah inilah ya yang menjadi ketimpangan hukum ini. Nah kemudian ini ada biaya-biaya sosial korupsi, ini belum nanti saja. Kemudian hubungannya ya dampaknya ini. Nah banyak sekali biaya korupsi ini ya ada. Kemudian biaya korupsi yang korupsi oleh pejabat itu ditanggung oleh rakyat lewat apa? Pajaknya, yaitu pajak motor, pajak mobil, pajak rumah, pajak makanan, pajak dan lain-lain itu kemudian harusnya untuk pelayanan publik, biaya kesehatan, untuk kemiskinan, kesenjangan, tetapi malah dikorupsi ya. Ini kemudian anak-anak ini adalah pengertian. Nah, setelah Anda tahu dampaknya, Anda tahu apa itu apa tadi semangat-semangatnya, Anda perlu tahu materinya ya. Apa toh korupsi itu dari tadi Bu Siti ngomong korupsi aja. Apa toh korupsi itu? Nah, ini ya. Korupsi itu adalah korup ya berarti keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, bisa diartikan juga suap ya, dapat disuap, tidak bermoral ya itu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 bahwa tentang tindak pidana korupsi, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, itulah yang dinamakan korupsi. Nah, ada beberapa faktor kenapa orang tersebut melakukan korupsi. Yang pertama karena tekanan, ditekan oleh atasan. Misalnya kamu sebagai OSIS, ya ada ini yang sebagai OSIS, ditekan oleh misalnya ketua OSISnya, nanti dapat uang 15.000 untuk biaya kegiatan OSIS misalnya. Tetapi diberikan 10.000, yang 5.000 untuk apa? Nanti dibagikan ke anggota. Nah, kalau tidak nanti ketua OSISnya marah. Nah, misalnya itu sebuah tindakan korupsi juga loh ya. Kemudian adanya kesempatan. Oh, karena tidak ada pengawasan dari sekolah, ketua OSIS dan ini misal loh ya, misal ini menyelewengkan dananya, nggak dibelikan snack tapi malah
maam sendiri, misalnya seperti itu. Atau juga kalian berangkat sekolah terlambat terus. Nah, itu juga korupsi waktu ya. Nah, terus kesempatannya apa? Tidak ditegur oleh satpam atau guru. Nah, itu juga kalian akan terus-menerus ya. Terus yang ketiga adalah pembenaran. Alah, ndak yang lain yodo telat wae, aku tak yo telat. Ah, ben kabeh kan yodo telat. Nah, seperti itu juga pembenaran itu tidak boleh. Nah, ini ada dasar-dasar hukumnya anak-anak tentang korupsi. Nah, ini ada Undang-Undang nomor 24 sampai dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nanti dibaca sendiri ya. Kemudian ada jenis-jenis korupsi ya. Satu, korupsi itu mesti merugikan keuangan negara. Yang kedua, perbuatannya curang ya. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, ada pemerasan. Kelima, benturan kepentingan. Keenam, gratifikasi. Dan yang ketujuh, suap menyuap. Bu, kok ada gratifikasi itu? Apa, Bu? Nah, gratifikasi itu pemberian uang atau natura secara cuma-cuma baik di dalam maupun di luar negeri. Itu secara cuma-cuma untuk hadiah. Misalnya Bu Siti, Bu, karena nilainya PPKN, Bu kasih misalnya pisang 1 tangkep. Nah, itu juga namanya gratifikasi. Boleh enggak? Enggak boleh. Biar nilainya PPKN baik, Bu. Enggak boleh itu ya, itu namanya gratifikasi. Walaupun itu hanya pisang ya setangkep, itu bisa dipenjara enggak, Bu? Tidak ya, tetapi itu perilaku tetap perilaku korupsi harus dihilangkan. Nah, yang dilaporkan yang bagaimana, Bu? Yang misalnya memberikan hadiah yang senilai 1 juta ke atas ya, itu bisa dilaporkan ke KPK. Misalnya orang tuamu memberikan Bu Siti 1.500.000. Wah, biar Bu Siti ngasih nilaimu 100 PPKN. Bu Siti mau menerima, Bu Siti bisa ketangkap KPK kalau ketahuan ya toh. Tapi kalau apa itu terus kemudian Bu Siti bisa kena denda ya, suruh mengembalikan. Lah kan nggak merugikan keuangan negara, Bu. Nah, semua yang bentuknya hadiah itu tetap dinamakan gratifikasi. Karena apa? Ada kepentingannya. Setelah memberikan gratifikasi kan harapannya nilaimu bertambah. Baik, lanjut. Nah, ada perbedaan gratifikasi, uang pelicin dan pemerasan. Apa toh, Bu? Gratifikasi. Nah, ini ya. Ada suap, gratifikasi, uang pelicin. Nah, pemerasan itu berbeda. Silakan nanti dipelajari ya. Terakhir ada strategi. Bagaimana memberantas korupsi itu? Saking banyaknya korupsi di Indonesia, kita perlu yang namanya memberantas korupsi. Yang pertama dengan penindakan. Yuk ditangkap, OTT, KPK, polisi menangkap ini, pelaku koruptor ini. Nah, itu salah satunya penindakan. Yang kedua apa, anak-anak? Yang kedua, strategi pencegahan atau perbaikan sistem, memperbaiki sistem yang ada. Kalau dulu kalian mencari KTP bayar, ya kan? Biar cepat kalian ngasih ke petugasnya, ini Pak saya kasih 50.000, 100.000, akhirnya cepat. Nah, itu termasuk korupsi juga ya. Itu merusak ya sistem yang ada itu. Sistem yang benar enggak boleh seperti itu. Nah, kita harus memperbaiki, harus transparan, cepat, ya, efisien dan efektif. Yang ketiga adalah strategi pendidikan masyarakat atau membangun integritas. Yang salah satunya lewat ini ya, kegiatan ini saya melakukan sosialisasi. Nah, anak-anak, ini adalah pengertian integritas. Integritas adalah bertindak dengan cara konsisten sesuai dengan apa yang kita katakan. Nilai integritas itu kesatuan pikir, pola pikir, perasaan, ucapan, perilaku. Nah, apa saja ini tadi yang sudah saya berikan? Ini kalau disingkat, nilai-nilai integritas itu
Ada Jumat bersepeda kakak. Apa itu junya? Jujur. M-nya mandiri. T-nya tanggung jawab. Ber-nya berani. C-nya sederhana. P-nya peduli. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. D-nya disiplin. A-nya adil. Dan kakaknya kerja keras. Inilah ke-9 nilai-nilai anti korupsi yang wajib kita terapkan agar terhindar dari korupsi ya. Ini anak-anak yang harus kita tanamkan di diri kita. 9 nilai-nilai itu ya. Jumat bersepeda kakak. Nah, ini singkatannya ya. Nah, itu anak-anak materi pada pagi hari ini untuk sosialisasi anti korupsi. Saya rasa untuk materi sudah cukup. Terima kasih untuk perhatiannya. Nah, kalau ada pertanyaan, saya buka untuk sesi tanya jawab. Setelah itu, Anda tadi sudah saya kirim link pretestnya ya di grup WA sudah saya kirim. Silahkan nanti Anda kumpulkan yang pretestnya dan yang post-testnya juga dikerjakan. Jadi Anda setelah pretest dan post-test saya kirim ya tugasnya. Nah, ini sebelum mengerjakan tugas artikel studi kasus saya berikan sesi tanya jawab dulu. Nah, silahkan siapa yang mau bertanya dulu. Nanti setelah ini Anda mengerjakan post-test, studi kasus, dan setelah studi kasus kita bahas, kita akan mengadakan post-test. Nanti linknya sudah saya bagi ya. Link post-testnya sama, nanti soalnya pada saat pretest tadi, silahkan Anda kerjakan lagi ya soalnya. Jadi setelah ini Anda silahkan mengerjakan studi kasus, artikelnya sudah saya bagi ya di grup WA juga, nanti sesuaikan kelompok Anda dan dibahas nanti kalau ada waktu, kalau enggak nanti bisa di pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak silahkan ada yang bertanya, saya beri kesempatan untuk yang bertanya, silahkan. Mbak Miftah, ayo kemarin, silahkan. Ada yang bertanya dari materi tentang korupsi ini? Di HP-nya ya. HP-nya yang mau bertanya. Mbak Vera. Ya, belum. Bentar. Sudah. Ya. Mana ini? Ya, ini masih berapa? Baik anak-anak, ada pertanyaan ini? Ayo, silakan bertanya. Apa yang ingin Anda tanyakan? Mbak Dini, silakan. Mbak Vera, silakan Mbak Vera. Mungkin mau ditanyakan, silakan. Ya, atau siapa monggo, Mbak Dini. Ada yang banyak yang mau bertanya, silakan. Waktunya masih 15 menit. Ya, ayo. Ya, suaranya yang keras. Pakai mikrofon. Ya, silakan Mbak Dini. Kok enggak jelas ya suaranya?
Oh ya, sudah kedengaran. Perkenalkan, nama saya Cynthia Safiani. Ya. Ayo, segera. Mbak, gimana pertanyaannya? Suaranya enggak jelas ini. Ya, silakan, sudah jelas. Yuk. Bagaimana cara mengatasi korupsi yang ada? Bagaimana cara mengatasi? Apa Mbak kurang jelas tadi? Mengatasi? Pakai HP aja Mbak, pakai HP aja. Bagaimana cara mengatasi korupsi yang ada di Indonesia? Mengatasi korupsi yang ada di Indonesia. Ya, tadi sudah. Ada lagi yang bertanya? Ya, saya tampung dulu. Ada lagi? Ayo. Saya. Ya, siapa Mbak? Perkenalkan namanya. Dari Mbak Dini ya tadi. Ya. Pertanyaan kedua. Perkenalkan nama saya Elki. Perkenalkan nama saya Elki. Saya ingin bertanya. Saya ingin siapa yang menanggung kerugian yang pidana korupsi? Siapa yang menanggung Kerugian negara akibat tindak korupsi. Siapa yang menanggung kerugian negara akibat tindakan korupsi itu? Ya, bagus pertanyaannya. Ya, ada lagi 3 penanya mungkin? Ada lagi? Dari ini tadi Mbak Irma ya? Apa Mbak Elki? Ya, Elki. Oke, Mbak Elki, Mbak Dini ada lagi? Satu lagi mungkin? Ayo. Perkenalkan, saya Nina Rahayu. Siapa? Izin bertanya. Ya, Vina. Mengapa di Indonesia itu selalu di kalangan pejabat-pejabat negara yang tinggi yang selalu melakukan korupsi? Kenapa di Indonesia itu selalu pejabat-pejabat negara tinggi yang kebanyakan melakukan korupsi? Pejabat-pejabatnya korupsi, banyakkan korupsi ya, ngeri ya ini. Berarti image-nya di kita di remaja itu pejabat-pejabatnya banyak yang korupsi ya. Aduh ini ya, ini kalau kedengaran ini gimana ini? Maksudnya image-nya sudah seperti itu ya, ngeri loh ya ini ya. Kalau remaja aja sudah ilfil sama pejabat-pejabatnya ini bagaimana? Oke, ada 3 pertanyaan ya dari Mbak Dini, Mbak Elgi dan Mbak Vina ya terakhir. Mbak Dinda. Oh Dinda, oke Mbak Dinda. Baik, sekarang satu, bagaimana cara mengatasi dampak korupsi ya di Indonesia? Tadi ada sudah saya share apa? Coba ada yang masih ingat nggak dampaknya apa saja korupsi itu? Ada yang masih ingat tadi dari materi yang Bu Siti jelaskan tadi? Ini share screen saya sudah belum ini? Sudah ada belum di layar? Sudah. Ya, ini. Nah, dampaknya apa saja ini? Tadi sudah ya, saya Bu Siti jelaskan ini. Lihatlah, dampaknya rakyat kecil ini yang menderita. Terus bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini tadi Bu Siti sudah menjelaskan ya cara mengatasinya lewat 1. Ada yang masih ingat?
Ada yang masih ingat tadi? Lewat ini tadi Bu Siti bisa nggak acara kegiatan seperti ini? Bisa nggak itu diatasi korupsinya? Bisa nggak? Bu Siti mensosialisasikan gerakan anti korupsi. Kira-kira dampaknya nanti setelah Anda tahu, Anda akan berlaku jujur tidak? Akan melakukan korupsi tidak? Ya. Iya kan? Nah, berarti ada 3 hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara represif, yaitu tindakan. Yang kedua dengan cara apa tadi itu? Dengan cara perbaikan sistem. Yang ketiga dengan cara edukasi atau pendidikan. Lewat pelatihan seperti ini, pendidikan sosialisasi ini, kita bisa melakukan ini ya. Nah, penyuluhan anti korupsi, gerakan anti korupsi, kajian anti korupsi, pembangunan sistem, dan pendidikan anti korupsi. Ini cara mencegahnya ya. Ini Bu Siti ini termasuk salah satu melakukan gerakan anti korupsi ya, dengan pendidikan anti korupsi lewat sekolah-sekolah. Ini paham Mbak Elgi? Paham? Ada yang mau menambahkan? Oke, selanjutnya pertanyaan sudah nggak paham ya? Pertanyaan dari Mbak siapa ini tadi? Mbak Elgi. Iya, Bu. Oh, tadi yang Mbak Dini ya, sekarang Mbak Elgi. Siapa yang menanggung kerugian negara akibat tindakan? Nah, ini tadi ya. Ada yang masih ingat tadi materinya? Siapa yang menanggung? Yang menanggungnya adalah rakyat, ya, ditanggung rakyat. Jelas itu. Lewat apa? Pajaknya semakin naik. Harga BBM naik nggak sekarang? Naik. Nah, itu kenapa? Agar apa? Anggarannya itu bisa untuk menutup kerugian negara akibat korupsi. Kalau semuanya naik, BBM naik, semua barang-barang naik, harga barang-barang naik. Nah, pajaknya juga naik lagi. Ya, itu semua apa? Ditanggung oleh rakyat. Nah, kasihan. Siapa rakyat itu? Ya kita ini, ya kan? Kalian harus menanggung beban negara. Anak yang baru lahir itu kalau untuk menutup kerugian negara, hutang negara itu, satu rakyat itu yang baru lahir itu menanggung 9 juta. Suruh bayar utangnya negara 9 juta. Baru lahir loh, sudah dibebani hutang negara 9 juta. Kalau mau ditutup hutang negara kita itu. Padahal negara kita itu ada berapa? 260 juta jiwa. Kalau disuruh untuk menutup kerugian negara, hutang-hutang negara itu, ya setiap orang harus membayar 9 juta. Mau nggak kalian? Mau nggak? Ya nggak mau ya. Makanya kita harus memberantas korupsi agar tidak semakin banyak korupsi di Indonesia. Terakhir, kenapa pejabat-pejabat itu korupsi? Nah, kalian besok ingin jadi pejabat nggak anak-anak? Ingin jadi camat? Ingin jadi bupati? Mau nggak? Mau nggak? Gajinya gede loh. 50 juta, 30 juta. Mau kan? Tetapi ya itu tadi harus tidak korupsi ya. Harusnya besok kalian sebagai generasi pengganti pejabat-pejabat ini tadi yang kalian katakan banyak yang korupsi ini, agar kalian bisa memberantas korupsi. Kalian calon-calon penggantinya ya. Itu. Nah, terus kemudian kenapa pejabat-pejabat itu banyak yang korupsi? Nah, ini tadi ya sudah saya tekan, ada banyak faktor-faktornya. Kenapa mereka itu melakukan korupsi? Yang pertama karena ditekan atasan, yang kedua karena adanya kesempatan untuk dana bantuan. Ayo, dana bantuan desa. Nah, ya kan? Kepala desanya karena tidak ingin memperkaya dirinya, karena ingin memperkaya dirinya, uangnya yang seharusnya diserahkan ke rakyatnya, malah masyarakatnya malah
korupsi, ya kan? Ada kesempatan, ada tekanan. Janine aku ketua RT ki ra pengen korupsi, ning gandeng kepala desa ki ngejak korupsi bareng-bareng, aku ditekan nek ora dipecat jadi ketua RT ya aku melu wae. Nah, itu juga termasuk faktornya. Ada pembenaran. Alah, kayo melakukan korupsi aku tak iya, ora dikapak-kapakne ditokne wae. Korupsi-korupsi kae kepenak uripe. Neng penjara yo penak. Nah, kayak gitu itu termasuk salah satu faktor-faktor yang menyebabkan korupsi. Banyak ya. Ini kalau yang ini 3 ini hanya menurut fraud triangle ya. Ini teori fraud triangle ini ada 3 teori ya yang menyatakan ada faktor-faktor kenapa korupsi itu terjadi di Indonesia. Di sekolah ada, Bu? Ada. Di masyarakat banyak. Apalagi di negara lebih banyak lagi ya, karena makin luas lingkungannya, makin banyak terjadi kesempatan untuk berkorupsi. Nah, lewat kita bagaimana ini anak-anak sebagai anak sekolah ya harus menerapkan jiwa anti korupsi ini dari hal-hal yang kecil. Anda tidak terlambat datang ke sekolah saja itu sudah perilaku anti korupsi, disiplin. Ya kan tadi 9 tadi nilai integritas tadi. Jujur, Bu saya kemarin itu nyontek Bu saat ulangan bukan takut nilai saya jelek. Nah, itu juga perilaku korupsi juga. Anda tidak jujur, tidak mengerjakan ulangan sendiri. Nah, itu ya. Biar Anda nanti tidak jadi pejabat-pejabat yang Anda anggap semua pada korupsi. Itu ya, Mbak Dinda. Sudah paham? Oke anak-anak, sepertinya waktunya sudah hampir habis ya. Saya berikan studi kasus itu ya, silahkan Anda pelajari di di grup itu, kemudian nanti jawabannya dikirim lewat Bu Siti lewat via WA ya. Kita akan membahasnya saat nanti pertemuan luring nanti ya, kasus-kasus tersebut. Nah, kemudian anak-anak tindak lanjut dari kegiatan ini nanti ke depan saya berikan tugas ya. Silahkan Anda bisa membuat beberapa hal, misalnya mau membuat poster boleh. Satu individu ya ini. Per individu ya RTL rencana tindak lanjut kita hari ini kalian silahkan membuat video sosialisasi misalnya tadi saya sudah dapat materi anti korupsi saya sosialisasikan ke adik saya silahkan ya Mak nek neng omah kuwi ora entuk korupsi contohnya di keluarga itu korupsi bagaimana kowe dikei duit Dek kowe nek disosialisasikan yang adikmu Dek kowe nek dikei duit mama 10.000 kon blonjo enteke 7.000 yo balekno 3.000 aja mbok pek kabeh susuke mbok tukokne jajan. Nah itu termasuk perilaku korupsi juga loh. Kalau itu terbiasa nanti Anda jadi pejabat juga akan melakukan itu apalagi uangnya lebih besar ya enggak. Nah jadi Anda tugasnya nanti di rumah silahkan Anda membuat poster boleh, poster anti korupsi semenarik mungkin boleh, atau bisa Anda membuat TikTok, nah boleh ya TikTok untuk anti korupsi itu bagaimana silahkan diunggah di TikTok Anda nanti dikirim ke saya linknya ya, atau juga boleh membuat itu tadi ya poster, TikTok atau video Anda mensosialisasikan ke adik Anda, ke ibu Anda, bapak Anda, divideokan kemudian dikirim ke saya. Itu ya anak-anak tugasnya di rencana tindak lanjutnya. Untuk yang diskusinya minggu depan kita lanjutkan untuk studi kasusnya yang sudah saya kirim artikelnya itu tadi lewat grup ya. Kita analisis bareng-bareng. Nah, waktunya sudah habis. Terima kasih anak-anak untuk kesempatan hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup, ada quote hari ini ya. Yang pertama, negeri ini tidak akan hancur karena bencana atau berbeda, tetapi karena moral bejat dan perilaku korupsi. Nah ini ya, ini quote hari ini, jadi kita harus memberantas korupsi agar negara kita tidak hancur ya. Itu anak-anak, terima kasih untuk
kegiatan hari ini kita akhiri, sudah cukup waktunya 1 jam kita membersamai Anda. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian dan menjadi Anda adalah calon-calon pejabat nanti ya, yang diberitakan bukan sebagai korupsi, tapi Anda adalah sebagai contoh, pelopor, inspirator, tokoh-tokoh anti korupsi, tokoh-tokoh yang memberantas korupsi di Indonesia. Siapa tahu 10 tahun lagi Anda adalah generasi muda yang menggantikan para pejabat Bu Siti dan orang-orang lain yang lebih berintegritas tinggi. Itu ya anak-anak. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Post test dan retestnya akan saya sampaikan nanti ya, hasilnya pengetahuan dan respon Anda terhadap kegiatan hari ini akan saya tunggu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Silakan bisa live ya anak-anak. Ya. Semangat Bu Siti. Ya, terima kasih anak-anak. Bisa live ya anak-anak? Ya, bisa di Stop.